Cek 1 2 3. Cek. Masuk gak? Cek. Channelnya ini output situ in kan? Output situ in kan? Ya. Coba lihat kapan. Ini land in. Tadi di sini tadi, kita pindah ke sini. Ini land in. Oleh setiap orang yang mana kemarin kita sudah membahas tentang akhlak yang mulia dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat dengan majlis yang berdekatan dengan Nabi SAW. Sekarang kita akan membahas yang kedua adalah sabar dan bagaimana kita menahan diri dalam segala urusan kita dengan sabar. Saya akan jelaskan sabar dari segi syariat yang saya akan ambilkan dari kitab Minhajul Muslim. Sabar itu adalah as-sabru wa ihtimalul adha fi dhatillahi ta'ala wa huwa as-sabru ala ma takrahuhu aw ihtimalil makruh bi naw'ir ridha wa taslim. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, sabar itu adalah engkau menahan diri dari apa yang engkau benci dan menahan diri dari apa yang engkau tidak sukai dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim selalu menjadikan dan menahan dirinya terhadap apa-apa yang dia benci. Salah satunya adalah ketika seorang muslim itu diperintahkan untuk sholat, maka dia menahan diri untuk tidak melaksanakan apa yang dia inginkan. yakni menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dia tidak inginkan. Sabar dia ketika dia dibangunkan pagi, dia sabar. Dia beribadah di pagi hari yang dingin, dia sabar. Dia berwudu dengan menyentuh air dengan kesabaran. Karena itu semua dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala harapkan atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesabaran ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Al-Imran ayat 200. Wasta'inu bis-sabri was-salah, Al-Baqarah ayat 45. Wasbir wa ma sabruka illa billah, An-Nahl ayat 127. Wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Luqman ayat 17. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus kalian melakukan kesabaran, warabitu, dan terus kalian melakukan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan kesabaranmu itu tidak lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiris sabirin, dan beritahukan kesabaran, pahala kesabaran bagi orang-orang yang berbuat sabar.
Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min." Yakni satu perkara yang ajib yang terjadi pada seorang mukmin apabila seorang mukmin itu ditimpa kebaikan, ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. In asabathu sarra, apabila mendapatkan kebaikan, kabar gembira, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan dan kebaikan itu adalah dan kebahagiaan itu adalah kebaikan bagi diri dia. Dan apabila menimpa kepadanya dharra, wa in asabathu dharra, apabila menimpa kepada dia musibah, dia bersabar, dan itu adalah kebaikan bagi diri mereka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh di Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kesabaran. Lantas, apa yang mesti kita bahas di pagi hari ini? Di depan kita ada anak-anak kita, di depan kita ada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita lahirkan, yang kita asuh sejak kecil. Apa korelasinya dengan pendidikan kita saat ini? Pertama, di dalam mendidik anak yang dinamakan tarbiyah dalam bahasa Arabnya, dalam mendidik anak yang dinamakan tarbiyah, perlu sekali seorang guru atau orang tua memiliki kesabaran yang luar biasa. Kesabaran itu merupakan suatu hal yang berat sekali, tidak seperti layaknya kita memikul barang yang berat, tapi ini lebih berat daripada barang yang berat yang kita pikul. Berbuat sabar dalam mendidik merupakan salah satu ciri-ciri guru, ciri-ciri pendidik, karena mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW adalah sosok pribadi yang sangat sabar dalam mendidik, dan itu harus ada pada diri kita sebagai seorang pendidik. Seorang yang memiliki kesabaran dalam mendidik, secara tidak langsung dia memiliki iqtida, yakni sikap mengikuti, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang memiliki basis kesabaran akan melahirkan kesadaran. Tapi pendidikan yang memiliki basic kekerasan pun sama, akan melahirkan generasi-generasi yang keras, yang kasar, yang tidak memiliki kepedulian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sabar itu adalah satu kebutuhan yang harus dalam dunia pendidikan, baik itu guru, baik itu musyrif, baik itu wali kelas, baik itu muhafid, dan juga saat ini anak-anak kita berada di sisi kita, orang tua, ayah bunda terutama yang lebih utama, dan mereka adalah tiang yang besar, ya, pondasi yang besar dalam menopang kesabaran ini. Maka di sini orang tua pun, ayah bunda pun harus tahu tentang makna kesabaran itu. Saat ini kita mungkin berada bersama anak-anak kita yang biasanya mereka di sekolah, biasanya mereka di pesantren. Orang lain mungkin yang menghandle kesabaran ini. Kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, atau kita sibuk dengan urusan kita dan bisnis kita. Nah, ini hikmah daripada
wabah COVID-19 ini adalah kita juga ikut merasakan bagaimana mendidik anak-anak kita di usia puber, di usia mereka beranjak dewasa, berusia dia mencari identitas. Tentunya berbeda dengan mendidik anak-anak ketika mereka kemarin masih di dalam pangkuan kita atau masih sangat mudah diarahkan. Nah, sekarang mereka sudah mengerti dunia, sudah memiliki pergaulan dengan teman-temannya yang tentunya ada yang kita harapkan, ada yang tidak kita harapkan. Saudara-saudara, ayah bunda, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semua santri Al-Wafi yang berbahagia dan kaum muslimin yang menyaksikan siaran ini. Mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW dalam mendidik dengan penuh kesabaran. Kita harus tahu bagaimana baginda Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, generasi-generasi mudanya dan generasi-generasi tuanya, dan juga generasi-generasi di luar komunitasnya sebagai seorang Arab Quraisy. Kita lihat penuh dengan kesabaran dan itu dicontohkan dalam sejarah Islam, sejarah sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul SAW sabar kepada seorang Yahudi yang melempari kotoran onta kepadanya, yang melemparinya ketika sholat dan lain sebagainya. Itu di luar komunitasnya. Kemudian di dalam komunitasnya bagaimana Rasulullah SAW sabar terhadap godaan, celaan, hinaan, cacian orang kafir Quraisy, yang mana Nabi Muhammad SAW ini merupakan pemuda terbaik pada waktu itu di Quraisy, orang terbaik di Quraisy, paling amanah, paling jujur, dan juga segalanya, apa yang sifat kebaikan yang ada pada pemuda Quraisy pada waktu itu dimiliki oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau adalah seorang manusia yang sempurna sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Tidak ada khilaf di antara orang-orang kafir Quraisy, tidak ada perselisihan bahwasanya mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad pada waktu itu. Namun ketika beliau mengajarkan kesabaran, ketika beliau mengajarkan kelembutan, ketika beliau mengajarkan suri teladan yang baik, dan ketika beliau puncaknya mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ditolak oleh mayoritas mereka. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya, ya, dan juga para sahabat-sahabatnya, para sahabat dari sahabat-sahabatnya, beliau adalah sosok seorang yang penuh dengan kesabaran. Oleh karenanya kita wajib mengerti kesabaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah orang yang melihat pada realita kehidupan saat ini. Ya. Realita kehidupan saat ini, zaman sudah berubah, zaman sudah penuh perubahan-perubahan. Anak itu tumbuh dewasa dengan cepatnya. Kesadarannya belum tumbuh, tapi pengetahuannya sudah tumbuh terlebih dahulu. Akhlaknya belum tumbuh, tapi pengetahuannya lebih tumbuh lebih dahulu. yakni tidak seimbang antara pendidikan akhlak dengan asupan gizi untuk jasmaninya, sehingga mereka tumbuh besar tapi belum memiliki kesadaran untuk berakhlak mulia, belum memiliki kesadaran untuk memiliki kesabaran. Akhirnya dengan demikian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita semua dituntut untuk memecahkan masalah ini. Lembaga pendidikan dituntut untuk memecahkan masalah-masalah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, bahasanya ketika kita mendidik anak-anak kita kepada kesabaran, kita mendapatkan kondisi realita anak-anak yang hidup di era milenial saat ini, yakni banyak sekali di sana apa-apa yang dinamakan
kabair, apa-apa yang dinamakan muharramat, apa-apa yang dinamakan ma'asi. Ya, kabair itu dosa-dosa besar, muharramat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat itu beredar dengan cepat, ya. Kemudian ada di sekitar kita dibarengi dengan hawa nafsu yang menggambarkan perbuatan-perbuatan ini baik. Sehingga ini adalah merupakan satu kekhawatiran sendiri terhadap akal pikiran anak-anak kita. Yakni contohnya di dunia milenial ini, kita ingin mengajarkan anak-anak kita sabar, tapi di era milenial mereka dididik serba praktis, manis, cepat, mudah, ya, sehingga ketika tidak mendapatkan hal-hal ini, itu terjadi perang pikirannya. Di dalam tubuh dia itu terjadi perang pikiran, kok seperti ini, kok ayah seperti ini, kok ayah seperti ini. Anaknya hidup di era milenial, kemudian orang tuanya adalah generasi kolonial, ya, generasi X, yang mana berbeda karakter kedua generasi ini. Kita ingin mendidik kesabaran, tapi anak kita semua pengen cepat. Maka coba kita lihat bagaimana kehidupan milenial saat ini, dia semua pengen cepat. Kalau generasi kolonial dulu, ingin mengolah makanan, dia mesti melalui proses yang begitu lama. Mesti ke pasar tradisional dulu, memilih yang bagus, memilih yang murah, kemudian datang dimasak sendiri, sampai matang disuguhkan. Ketika kita berbicara milenial, nih anak-anak kita ini, maka mereka memilih online, memilih ojol, ya, untuk memesan secara cepat. Dan saat ini terasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pandemi Covid-19 ini agar kita belajar kesabaran. Ya, restoran tutup, ya, makanan cepat saji tutup, dan lain sebagainya. Kalaupun ada juga sedikit. Kemudian juga yang perlu kita ambil hikmahnya dari pandemi Covid-19 ini adalah kita kembali ke zaman-zaman dulu. Semua tidak ada. Ya, mobil tidak boleh jalan, listrik juga, kalau listrik masih ada ya, alhamdulillah. Kemudian yang lainnya serba terbatas. Yang dulunya kehidupan milenial itu sangat bebas sekali. Kemana ketika liburan sedikit mereka pergi ke mall, liburan sedikit mereka pergi ke pasar, liburan sedikit. Ya, ini memilih untuk melakukan hal yang praktis, ya, praktis, cepat, ya, gampang, ya. Kemudian ya, yang mereka butuhkan sekarang ini, mereka ingin merealisasikan apa yang mereka chattingkan di dunia maya itu terrealisasi dalam dunia nyatanya. Nah, itu kehidupan zaman saat ini. Nah, orang tua, lembaga pendidikan menghadapi hal ini, yakni anak-anak kita saat ini hidup dalam dunia kabair, dalam dunia muharramat, dalam dunia ma'asi, yang sadar atau tidak sadar mereka mengelilinginya. Ya, apa itu kabair? Kita hidup di era dosa-dosa besar yang banyak. Kita hidup di era muharramat, keharaman-keharaman, ya, yang banyak. Kita hidup di era ma'asi yang begitu banyak. Nah, ini tantangannya. Kemudian yang keempat, kita harus membuka mata kita bahwasanya mendidik generasi zaman saat ini, zaman milenial saat ini, ya, itu seorang akan mendapatkan beberapa tantangan-tantangan, dan itu harus ada kesabaran di dalam diri kita sebagai seorang pendidik dan diri orang tua sebagai yang mendidik anak-anak kita. Kemudian fitnah-fitnah yang akan didapatkan oleh anak-anak kita juga ada di era masa depan. Fitnah-fitnah itu sekarang sudah nampak sekali. Contohnya fitnah LGBT, fitnah yang tidak pernah membedakan jenis laki dan perempuan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi mulai tahun 2000-an, 2016-an atau 2013-an tuh
sudah mulai ditampakkan gaya feminim di media-media kita itu. Jadi seorang laki-laki berdandan berlagak menjadi seorang wanita itu seolah-olah yang paling tren, yang paling hebat. Nah, itu sebetulnya adalah pendidikan mengarahkan ya anak-anak kita kepada anak-anak kita, mengarahkan kepada anak-anak kita kepada fitnah. Fitnah itu adalah fitnah tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga apa? Sehingga nasib pendidikan anak-anak, terutama mendidik anak-anak dalam kesabaran, yaitu tantangannya luar biasa. Seperti contohnya, kita mendidik anak-anak kita untuk sabar dalam apa? Untuk sabar dia sebagai seorang laki-laki. Ya, laki-laki itu harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Laki-laki itu harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita harus didik anak-anak perempuan kita harus sabar mereka tempat sholat mereka di dalam rumah. Sementara anak-anak itu pengen keluar. Ya. Anak-anak laki-laki kita dididik untuk sabar melakukan sholat berjamaah di masjid. Artinya sabar melakukan perbuatan tersebut. Sementara dunia mereka tidak mengajarkan demikian. Oleh karenanya penting artinya bagi kita untuk menanamkan kesabaran ini dan membatasi gerak-gerik anak-anak kita, dan tidak mungkin gerak-gerik itu terbatasi kecuali kalau mereka memiliki kesabaran. Akhirnya apa? Ketika kesabaran itu sudah diabaikan oleh kita sebagai orang tua atau oleh lembaga pendidikan sebagai penyelenggara tarbiyah Islamiyah, maka anak-anak kita ini merasa bebas. Ya. Mereka ketika lepas dari pesantren bebas karena tidak ada tanggung jawab untuk sabar melaksanakan perintah Allah. Ya, begitu pula ketika lembaga pendidikan mengabaikan, udahlah biarkan saja ya mereka seperti apa yang mereka mau. Berarti kita tidak mendidik sabar kepada mereka. Tapi ketika kita mengajarkan mereka, ayo waktunya sholat, waktunya ini, artinya kita didik mereka untuk sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui di dalam mendidik sabar ini, kesabaran dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak kita, kita perlu istilahnya menyiapkan dengan sempurna alat-alat pendidikan itu. Dan alat-alat pendidikan itu adalah pertama bi'ah salihah, ya. Bi'ah salihah yakni lingkungan yang baik, yang islami. Kemudian juga pergaulan-pergaulan yang islami, ya. Kemudian materi-materi yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Ketika itu ada pada diri kita, insyaallah ta'ala tarbiyah mendidik diri kita dan keluarga kita dengan kesabaran itu akan berhasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini ayat ini masyhur sekali di kalangan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluarga engkau dengan salat dan sabarlah dengan penuh kesabaran, dengan full kesabaran didik mereka untuk salat. Nah, ini ayah bunda, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin hatta walaukan meskipun anak kita itu di rumah, kalau tidak diperintah untuk salat, tidak mungkin anak kita itu akan melakukan sholat. Oleh karenanya, meskipun kita berada di rumah, tidak ada pengawasan guru di sana, tidak ada pengawasan musyrif di sana, tetap ajari mereka untuk melakukan sholat. Selama mereka apa? Selama mereka yakni masih di dalam asuhan kita, selama mereka masih dalam tanggung jawab kita. Kita coba melihat ya, kalau ranting yang bengkok kita mau luruskan, sudah insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa lurus kembali.
Tapi kalau kayu yang sudah jadi kayu, kalau kayu itu bengkok, kalau kita mau luruskan, maka apa yang terjadi? Kayu itu akan patah. Nah ini sekarang ini mereka ini masih jadi rantingnya. Kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, ya, kesabaran termasuk di dalamnya kita harus ajarkan, sehingga ketika mereka dewasa, mereka hidup ya dengan tarbiyah kesabaran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah dalam membina yakni tarbiyah Islamiyah, salah satunya adalah membina kesabaran. Maka diperlukan beberapa hal yang mesti kita perhatikan supaya pendidikan kita di rumah kita ini berhasil atau di lembaga kita berhasil. Yang pertama, seorang ayah hendaklah menjadikan istrinya adalah istri yang salehah, ya, istri yang memiliki kesabaran tentunya dalam mendidik anak-anaknya. Nah kalau seandainya kita sudah menikah sekarang ini dan kita sudah punya anak-anak, maka jadikan, ajarkan pada orang yang pertama mendapatkan pelajaran ini adalah kesabaran. Kalau kita mendapatkan suami kita adalah tipe orang yang tidak sabar, maka pertama kali yang diajarkan kesabaran itu adalah kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena mereka adalah uswah, suri toladan bagi anak-anaknya. Ketika istri kita tidak sabar, ajarin sabar. Ketika suaminya tidak sabar, maka tegur. Dia harus sabar dalam mendidik anak-anak. Karena apa? Karena merekalah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Manusia itu bukannya malaikat. Kadang dia berbuat kebaikan, kadang dia berbuat kesalahan. Maka di sini seorang harus saling mengingatkannya. Oleh karenanya dalam Islam, dalam bab pernikahan, ya, dalam bab pernikahan, dan kita semua alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak-anak. Nah ini kita persiapkan bagi generasi yang berikutnya. Nabi SAW mengatakan demikian, idza ja'akum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya. Jadi agamanya, agama dulu yang dia perhatikan. Jadi memilih istri, memilih pasangan hidup, dinilai pertama kali penilaiannya adalah agama. Bukan harta, bukan kecantikan, bukan, tapi agama terlebih dahulu. Ini tentunya akan menjadi pilar utama keberhasilan dalam sebuah keluarga, dalam misi tarbiyah kepada anak-anak. Tapi kalau seandainya kita sudah lewat dan kita sudah menikah, sudah punya anak, nah ini harus ditegakkan ini. Harus ditegakkan. Kita sebagai orang tua, ayah, bunda, sebagai contoh pertama dalam kesabaran. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mengaplikasikan kesabaran, mengajarkan kesabaran pada anak-anak kita. Tentunya kesabaran ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hilang kesabaran kita karena satu masalah. Maka orang tua di sini, ayah bunda di sini, hendaklah selalu berdoa setelah lepas sholatnya atau di malam harinya dengan doa, yakni Rabbi habli minas salihin. Atau doa yang lainnya, Rabbi habli dzurriyyatan salihah. Ya Allah, berikanlah kami ini, berikanlah aku ini keluarga yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk keluarga yang memiliki anak-anak yang saleh. Gitu. Karena kesabaran ini termasuk salah satu sifat-sifat orang-orang yang saleh. Jadi selain berusaha menjadikan dirinya sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai suri toladan, juga berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak-anaknya diberikan kesabaran. Ya, orang tuanya diberikan kesabaran, orang tuanya diberikan kesabaran, anak-anaknya juga diberikan kesabaran. Ada beberapa para ulama yang menerangkan tentang doa ya dalam kita membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, dalam kita membina generasi-generasi yang baik, generasi yang saleh. Itu sebetulnya pendidikan itu
dimulai dari sejak kita merencanakan untuk memiliki anak. Jadi, kapan itu? Yaitu kita rencanakan anak-anak yang saleh yang memiliki kesabaran itu sejak seorang itu melakukan hubungan suami istri untuk mendapatkan seorang anak gitu. Makanya Islam di situ mengajari doa sebelum berhubungan suami istri agar apa? Agar nanti kelak lahir generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang dijauhkan daripada sifat-sifat syaitan, yakni sifat-sifat yang tidak kita inginkan. Nah, para ulama ahlul hadis ya, ketika menerangkan tentang disunahkannya mengucapkan doa ketika ingin berhubungan suami istri, salah satunya adalah tujuannya agar lahir generasi-generasi yang rabbani, yang memiliki sifat-sifat yang baik. Salah satunya adalah kesabaran. Makanya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Yani, ya Allah, aku berlindung padamu daripada syaitan, ya, dan jauhkanlah syaitan daripadaku dan daripada istriku dan daripada anak yang aku akan lahirkan. Ini kenapa? Karena salah satu sifat syaitan itu adalah sifat-sifat yang tidak mulia. Termasuk syaitan itu tidak pernah sabar, ya, tidak pernah sabar. Syaitan itu pemarah, syaitan itu pendendam dan lain sebagainya. Seluruh sifat-sifat kejelekan itu ada pada syaitan, karena syaitan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tamarrada, yang keluar daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengajarkan sifat sabar kepada anak-anak kita selain daripada kita mendoakan seperti yang saya sebutkan pada poin kedua tadi, mendoakan agar anak kita memiliki sifat-sifat orang-orang yang saleh. Kemudian juga kita menyebut ya anak-anak kita dengan panggilan-panggilan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita namakan. Ya. Semua kita namakan anak kita itu ketika lahir Muhammad, maka panggillah Muhammad, karena panggilan ini adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya kan? Ada orang tua yang memiliki anak dan dinamakan anaknya Abdullah atau Abdurrahman. Apa yang dilakukan setiap harinya? Setiap harinya ternyata memanggil anaknya Dul, ya, Dur. Ini perkataan yang singkat tapi tidak memiliki makna. Alangkah indahnya, alangkah baiknya nama yang lengkap yang kita berikan kepada anak kita yang memiliki makna doa, yang memiliki makna yang baik kita sebutkan. Semua anak kita namanya Muhammad, panggil ya Muhammad. Ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Seperti itu. Kita kadang-kadang meremehkan hal yang kecil ini, padahal apa yang kita ucapkan tiap hari itu adalah doa kepada anak-anak kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang insyaallah kita bisa lakukan dalam mendidik, mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan banyak tentunya kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak-anak kita dengan kesabaran ini. Tapi orang tua harus selalu menegur kesalahan-kesalahan yang ada pada anak-anak kita apabila anak-anak kita itu tidak memiliki kesabaran. Contoh, kesabaran dalam menerima hasil ujian, ya. Kesabaran dalam belajar, ya. Kita ikut memberikan nasihat. Yang namanya belajar itu harus sabar. Yang namanya belajar itu harus butuh waktu yang panjang.
dan lain sebagainya. Ketika anak kita mengeluh dalam belajar, kita nasihati. Ya dulu zamannya para sahabat ya, itu mencari satu hadis sampai pergi ke negeri yang jauh. Ya. Dulu di zamannya tabi'in, kalau belajar itu mesti dia membawa bekal sendiri, masak sendiri dan lain sebagainya. Dulu di zaman itu ceritakan, usahakan orang tua di sana mensabarkan ya. Jangan istilahnya ketika kita mendapatkan hal-hal yang disangka oleh diri kita hal itu adalah menyenangkan anaknya, padahal kita saat itu tidak mengajarkan anak-anak kita ketidaksabaran kepada suatu masalah. Ya. Ini contohnya ada PR dari gurunya, ya. Ada PR dari gurunya, kemudian anak kita mengeluh. Ya. Justru kita malah melakukan pembelaan kepada anak-anak kita, padahal anak-anak kita belum mencoba untuk mengerjakannya. Ya, belum mencoba untuk menyelesaikan PR tersebut. Ya, kita langsung melakukan protes, kita langsung melakukan kritik dan lain sebagainya. Ini jangan. Cobakan dulu. Latih dia kesabaran, mengerjakan PR-PR tersebut. Kemudian juga yang lainnya, ya ketika di dalam rumah tangga kita, ya kita berada bersama anak-anak kita, tentunya anak kita 1 atau 2 atau 3, tentunya di sana terjadi sedikit masalah dengan anak-anak kita yang lainnya, maka ajarkan di sana kesabaran. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika mereka makan, maka ajarkan bagaimana adab-adab makan Islami itu. Ya, adab makan yang Islami, bersih tangannya, kemudian makan dengan tangan kanan, tidak boleh nyerobot makanan, ya ambil makanan yang terdekat dengan dirinya, dan lain sebagainya. Ketika anak itu melakukan hal di luar daripada yang diajarkan oleh Islam, contohnya tidak membaca doa, nyerobot makanan yang paling jauh, tangannya mengambil sehingga yang lainnya terkena, anak-anak kita yang lainnya terkena, ditegur. Jangan seperti itu. Sabar, insya Allah semua kebagian. Sabar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nasib makanan ini kepada kita semua dengan yang terbaik. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, itu perlu juga diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian, berkaitan dengan kita berada di rumah saat ini adalah pelajaran sabar yang paling besar yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Orang tua tidak boleh mengalah, terserah anaknya mau kemana hari ini, jangan. Ketika orang berada di rumah, ketika orang mentaati pemerintah untuk berada di rumah, melakukan membatasi hubungan sosial yang skala besar, ya, tidak keluar rumah, tidak ke mall, tidak ke pasar, tidak ke ini tempat-tempat yang ramai, tidak ketemu ngopi sama temennya, tidak bertemu darat dengan temennya. Orang tua berarti telah mengajarkan kesabaran yang besar saat ini kepada anak-anaknya. Tetapi ketika ngalah, orang tua tidak mengajarkan kesabaran kepada anak-anaknya. Tahukah kita, wahai ayah bunda, bahasanya orang yang berada di pandemi COVID-19 ini, di dalam rumahnya, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dia memiliki pahala syahid, memiliki pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah kita orang yang gugur dalam wabah ini, insya Allah mereka memiliki pahala syahid. Gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi sebab. Ya. Pertama, sebab kita tidak taat perintah pemerintah. Yang kedua, kita menjadi sebab tersebarnya penyakit ini dengan kita keluar kemanapun tempat yang tidak jelas. Ya. Kita tahu bahasanya angka pandemi COVID-19 ini sudah mencapai angka yang luar biasa. Ya, mencapai dari angka 1.000 sekarang sudah mencapai 3.000. Mungkin kita akan sama dengan Malaysia. Malaysia sudah mencapai angka 4.000. Tingkat kematian di negeri kita ini lebih tinggi daripada di negeri-negeri yang lainnya. Kenapa? Karena rakyat tidak sadar. Ya, disuruh tidak ngumpul malah ngumpul. Disuruh tidak keluar malah keluar. Ya. Rakyat Indonesia belum memiliki kesadaran. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang ramai di media massa. Yakni mereka saking takutnya dengan pandemi COVID-19 ini sampai menolak jenazah. Ya, jenazah itu jenazah seorang perawat. Ditolak untuk tidak dikubur di perkuburan
kampungnya karena menurut mereka berbahaya. Nah ini menunjukkan tingkat kesadaran mereka, tingkat knowledge mereka terhadap pandemi COVID-19 ini sangat jauh gitu. Sehingga apa saja mereka lakukan sementara anjuran-anjuran pemerintah agar berdiam diri, menjauhi hubungan-hubungan sosial yang sangat banyak sudah luar biasa. Nah, jadikan ajaran kesabaran kepada anak-anak kita di pandemi COVID-19 ini. Pesantren meliburkan santrinya sampai tanggal 30. Nah, ini berat bagi orang tua untuk menghadapi masalah ini karena mereka akan berada bersama anak-anaknya. Orang tuanya pun sudah tidak bekerja lagi atau sudah di lockdown sama perusahaannya dan lain sebagainya atau kerja dari rumah saja dan lain sebagainya. Nah, tantangan akan semakin banyak tentunya. Kami dari pihak pesantren berusaha memberikan arahan-arahan, konsultasi-konsultasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang mesti kita lakukan ketika kita mendidik anak-anak kita saat ini, pertama berikan arahan-arahan keberadaan mereka di dalam rumah itu lebih baik. Jangan sampai keberadaan mereka di luar rumah menjadi mudarat bagi yang lain, menjadi tertularnya penyakit ini kepada yang lain. Mungkin kita kuat, ya, tapi orang lain tidak kuat. Mungkin fisik kita kuat, tapi orang lain tidak kuat. Kita coba belajar daripada apa yang terjadi di dunia luar negeri, ya, seperti contohnya Arab Saudi dan lain sebagainya. Subhanallah, ya, orang yang keluar itu didenda 100 juta. Orang yang keluar itu didenda 100 juta. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berdiam diri di dalam rumah. Salat mereka di rumah, ibadah mereka di rumah. Dan saatnya kita saat ini menjadikan masjid itu di rumah kita. Saatnya kita saat ini menjadikan rumah-rumah kita sebagai pesantren. Jadi kita belajar dimanapun, kapanpun, tanpa dihalangi oleh sebuah wabah yang sekarang ini mewabah di dunia ini, khususnya di Indonesia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak kita kesabaran, ya, saat pandemi COVID-19 ini, salah satu caranya adalah berikan mereka tugas untuk menjalankan daily activity mereka setiap hari seperti yang pernah mereka lakukan di pesantren. Apa yang dilakukan di pesantren apa? Bangun pagi. Jam berapa bangun paginya? Jam 3:30. 3:30 mereka harus bangun. Jam 4 mereka harus seperti ini. Atau paling tidak ketika subuhnya mundur lagi, bangun jam 4. Lakukan seperti apa yang ada di dalam pesantren. Wajibkan mereka seperti itu. Wajibkan mereka mengikuti kajian-kajian ustadznya, kajian-kajian musyrifnya, pembelajarannya, dan lain sebagainya. Dan insyaAllah ta'ala, mulai hari Senin insyaAllah ta'ala, kita akan menggunakan program baru dalam streaming, ya. Jadi setiap orang bisa belajar bertatap muka dengan ustadznya. Ada ruang kelasnya di sana. Bertatap muka, berkonsultasi dan lain sebagainya. Dan juga wali santri juga akan kita berikan konsultasi, ya. Setiap para mudir itu memiliki tanggung jawab memberikan konsultasi kepada sekian santrinya dengan program yang insya Allah akan disosialisasikan oleh tim, ya. Kita akan menggunakan insyaallah meetingkita.com dalam hal ini untuk memberikan konsultasi, memberikan supervisi kepada kita, orang tua, dan juga kepada anak-anak kita. Sehingga belajar itu dimanapun. Pandemi COVID-19, ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dijadikan atau jangan kita memarah-marahi penyakit ini, ya. Jangan kita memarah-marahi pemerintah. Wah, ini gara-gara penyakit ini, gara-gara pemerintah, akhirnya sholat dilarang, akhirnya ini dilarang. Tidak. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala pada kita sabar atau tidak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tetap memaksa. Sholat Jumat sudah dilarang, maksa pergi ke masjid. Ya, dikatakan tidak boleh ngelarang orang untuk sholat. Ya. Subhanallah, hari ini saja mereka bisa berteriak demikian. Hari-hari yang lainnya kemana? Ya.
Pintu masjid yang sudah ditutup, yang sudah disegel, didobrak, kemudian mereka maksa untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Ya, kemudian mereka berdoa menangis-nangis, ya Allah bukakanlah Masjidil Haram, ini atas kedoliman orang-orang yang menutup Masjidil Haram dan lain sebagainya. Tidak, bukan demikian. Nabi SAW mengajarkan umatnya lockdown ketika terjadi wabah. Itu ada fikihnya, ada pembelajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika datang wabah itu, maka Nabi SAW mengajarkan. Jadi bukan masjid lagi yang kita gunakan untuk beribadah, tapi rumah kita. Oleh karenanya, mungkin insya Allah Ta'ala kita akan berikan pembahasan fikih tentang menjadikan rumah kita sebagai masjid ketika wabah ini. Dan ini merupakan sunnah mahjurah. Apa itu sunnah mahjurah? Sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Apa sunnah mahjurah itu? Sunnah mahjurah adalah menjadikan masjid di rumah kita, tempat ibadah di rumah kita. Itu adalah sunnah mahjurah. Ya, salah satunya bukan hanya wabah saja. Ketika terjadi hujan deras, hujan kencang, orang itu apabila keluar akan mudarat bagi diri dia, akan celaka dan lain sebagainya, itu kita boleh melakukan sholat jamaah itu di rumah-rumah kita. Apalagi ini adalah wabah yang mana secara pasti wabah ini cepat menular, kemudian orang yang tidak kuat akan meninggal dengan wabah ini. Maka tentunya para ulama bersepakat ya memberikan fatwa dengan satu fatwa seperti kibar ulama di Timur Tengah, kemudian kibar ulama di tempat-tempat yang lainnya memberikan fatwa bolehnya seorang melakukan sholat jamaah di rumah. Bolehnya orang melakukan sholat zuhur pengganti daripada sholat Jumat di rumah. Bahkan ketika nanti sampai ini hari Lebaran, boleh kita tidak melaksanakan sholat Id. Boleh kita tidak melaksanakan sholat Id. Ya, kenapa? Karena Jumat dan jamaah saja tidak ada, apalagi sholat Id. Yang hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib. Ya, tapi jumhur ulama insya Allah mengatakan sunnah mu'akkadah. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita belajar sabar, mengaplikasikan sabar di dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Ini adalah sebaik-baik pelajaran rumah, sebaik-baik pelajaran sabar di dalam rumah kita. Jangan pernah kita menyalahkan, ya salah pemerintah, salah penyakitnya, salah ini, tidak. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyalahkan, maka tidak ada beresnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memutus mata rantai daripada penyakit ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tidak kumpul-kumpul, tidak keluar banyak. Usahakan kita qanaah dengan apa yang ada di rumah kita. Sabar terhadap apa yang ada di rumah kita. Ya, kita semua sudah beli makanan 1 bulan. Dah, sabar makan itu saja. Yang penting kita bisa hidup. Ya. Kemudian kita punya belanjaan cukup untuk seminggu. Sabar dengan yang itu saja. Jangan kita mencari yang lain, sehingga menyebabkan orang lain itu keluar dari rumah mereka. Membeli makanan kita. Akhirnya tidak terjadi apa yang diwajibkan oleh pemerintah kita untuk kita berada di rumah-rumah kita. Ya, terima kasih ya pemerintah yang telah bersusah payah ya melakukan usaha ini dan itu. Tentunya ada kekurangannya. Ya, pemerintah ini ada kekurangannya, pemerintah ini ada kekurangannya, pemerintah itu ada kekurangannya. Tapi kekurangan itu kita lah yang menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan kami persilahkan untuk ditanyakan.
Sudah ada pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan melalui Facebook. Di dalam komentar disebutkan di sini. Pertama, tolong di-share daily activity santri di pondok biar bisa kami terapkan juga di rumah. Iya, insya Allah ta'ala kami akan share daily activity-nya seperti yang ada di pesantren dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, tentunya ada beberapa perubahan-perubahan, yaitu perubahan-perubahan seperti contohnya di hari Sabtu sama di hari Ahad ya. Di hari Sabtu dan di hari Ahad mereka biasanya pagi olahraga. Nah ini mungkin kita ganti dengan kajian untuk orang tua ya, biar anak-anaknya olahraga di sekitar rumah kita, orang tuanya mendengarkan kajian-kajian ini. Ya. Kemudian terima kasih orang tua yang telah hadir mendengarkan kajian ini. Kemudian juga ada beberapa santri yang hadir di kajian ini melalui YouTube mereka. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kajian yang berikutnya insyaAllah ta'ala setelah kita membahas sabar dan urgensi mendidik anak dalam kesabaran. InsyaAllah besok pagi hari, mulai pagi hari insyaAllah kita akan belajar yang berikutnya mendidik tawakal yang tinggi kepada anak-anak kita dalam kajian esok di hari Ahad. Mohon kepada wali santri, semua pemirsa, semua yang nonton acara ini disampaikan kepada wali santri yang lain bagaimana mendidik tawakal yang tinggi kepada anak-anak kita khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini ya. Rasa tawakal itu harus dipertajam terus, diasah terus sehingga betul-betul dia hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup kajian kita ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan teknis dalam siaran-siaran kami, dan siaran ini disiarkan dari kediaman saya sendiri bukan dari pesantren sehingga membutuhkan waktu koneksi yang cukup lama juga. Mudah-mudahan insyaallah taala kita bisa berjumpa lagi esok hari di hari Ahad dalam kajian akhlak dan parenting untuk ayah bunda dan juga untuk santri-santri yang kami cintai. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.